Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi praktikum Sistem Informasi Akuntansi yang membahas tentang siklus aset tetap. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri dulu dan anggota saya. Saya sendiri Ahmad Mutiur Rahman sebagai moderator. Selanjutnya ada Anissa Fitri Gayanti, Atika Rahmi, Al-Hadid, Farhan Muhammad, Rian Ade Putra, dan Muhyti Al-Fajri. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Subsistem aset tetap JIM dan CLIN terdiri atas dua fungsi utama, yaitu fungsi akuisisi aset dan fungsi pemeliharaan atau penghapusan merupakan tanggung jawab manajer produksi. Proses akuisisi aset tetap sama untuk semua mesin pada siklus produksi yang ada di perusahaan. Namun, setiap proses produksi sabun dan deterjen memiliki otonomi untuk memilih pemasok. Pembelian tanah dan gedung hanya dilakukan oleh Diki dan ditangani secara kasus per kasus. Dalam buku petunjuk manajer tertulis, para manajer boleh membeli aset tetap menurut kebijakan mereka untuk memastikan kelancaran operasional. Tidak ada analisis investasi modal yang dilakukan oleh kantor ketika seseorang manajer sudah memutuskan bahwa pembelian perlu dilakukan perusahaan tersebut mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, manajer memilih pemasok dan kemudian menegosiasikan syarat kontrak atau pesanan pembelian yang dapat mencakup tukar tambah, tanggal pengiriman, pendanaan yang dapat diaplikasikan, jaminan, dan layanan servis. Setelah kontrak disepakati, manajer mengirim kontrak atau pesanan pembelian ke pemasok. Pemasok memproses pesanan pembelian dan manajer membuat persetujuan untuk mengambil aset tersebut atau pemasok akan mengirimkannya. Manajer menerima satu salinan pesanan pembelian dan faktur dari pemasok. Pemasok mengirimkan satu salinan tambahan dari pesanan pembelian dan faktur kepada manajer, untuk kemudian menyimpannya dalam catatan tetap perusahaan. Manajer kemudian mengirimkan satu formulir yang berisi rincian transaksi beserta salinan pesanan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal ke Departemen Utang Dagang di perusahaan. Perusahaan kemudian mentransfer pembayaran yang diperlukan melalui proses pengeluaran kas, baik untuk proses akuisisi aset tetap maupun proses pemeliharaan mesin produksi. Pembayaran kepada para pemasok dilakukan melalui proses pengeluaran kas. Petunjuk di dalam buku pegangan memberikan informasi kepada para manajer terkait umur ekonomis dari beberapa aset tetap, tetapi tidak dipandang sebagai satu keharusan. Tidak ada otoritas formal untuk membeli atau menghapus aset. Ketika seseorang manajer memutuskan bahwa suatu aset harus dihapus, kebijakan umum perusahaan adalah menjualnya dengan cara tukar tambah dengan aset baru atau menghibahkannya. Para manajer diberi wewenang untuk menghapus aset tetap. Para asisten manajer produksi bertanggung jawab untuk memastikan semua mesin produksi melalui proses pemeriksaan dan pemeliharaan rutin sesuai dengan umur ekonomis dari masing-masing mesin. Baik, selanjutnya saya akan membahas diagram konteks. Diagram konteks yang pertama adalah akuisisi aset tetap. Pertama adalah manajer produksi. Manajer produksi akan melakukan pesanan pembeliannya kepada akuisisi aset tetap. Dan akuisisi aset tetap akan memberikan kepada manajer produksi berupa salinan fakturnya. Yang kedua adalah pemasok. Akuisisi aset tetap akan melakukan pesanan pembelian kepada pemasok, sedangkan pemasok akan memberikan faktur pesanan pembelian kepada akuisisi aset tetap apa yang sudah dibeli. Yang ketiga adalah Departemen Utang Dagang. Departemen Utang Dagang akan melakukan otorisasi pembayaran kepada akuisisi aset tetap, sedangkan akuisisi aset tetap melakukan pencatatan utang usaha. Yang keempat adalah bank. Di sini bank akan akuisisi aset tetap melakukan pembayaran kepada bank. Sedangkan bank akan memberikan bukti transfernya kepada akuisisi aset tetap. Diagram konteks yang kedua adalah penghapusan aset tetap. Yang pertama adalah asisten manajer produksi. Asisten manajer produksi akan melakukan pemeriksaan aset tetap. Apakah aset tetap tersebut layak untuk dihapus atau tidak. Yang kedua adalah manajer produksi. Dari penghapusan aset tetap akan melaporkan hasil pemeriksaan aset tetapnya kepada manajer produksi dan menunggu keputusan.
apa yang diputuskan oleh manajer produksi. Yang ketiga, dari pemasok. Pemasok akan melakukan pemberian aset tetap kepada penghapusan aset tetap. Di sini penghapusan aset tetap akan membuat perjanjian jual beli kepada pemasok. Diagram konteks pemeliharaan aset tetap. Di sini yang melakukan pemeriksaan aset tetap adalah asisten manajer produksi, yang mana nantinya menghasilkan laporan hasil pemeriksaan aset tetap. Apabila aset tetap tersebut hanya membutuhkan pemeliharaan, maka akan diajukan pengajuan klaim asuransi ke bagian asuransi. Setelah disetujui, aset tetap akan diserahkan ke bagian reparasi. Bagian reparasi nantinya akan menyerahkan aset tetap beserta faktur perbaikannya. Segala pembayaran dilakukan oleh bank. DFD level 0 akuisisi aset tetap. Dimulai dari manajer produksi membutuhkan aset tetap baru untuk kelancaran operasional produksi. Maka dari itu dipilihlah pemasok aktiva yang akan mensuplai aktiva yang dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah kontrak disepakati oleh manajer produksi, kemudian manajer produksi mengirimkan pesanan pembelian kepada pemasok. Manajer produksi akan menerima salinan pesanan pembelian dan faktur dari pemasok. Pemasok mengirimkan satu salinan tambahan dari pesanan pembelian dan faktur kepada manajer yang akan disimpan ke dalam catatan aset tetap perusahaan. Kemudian, manajer mengirimkan formulir yang berisi perincian transaksi bersama dengan salinan pesanan pembelian. Lalu, Departemen Utang akan mencatat utang dagang dari pembelian aset tetap. Departemen Utang Dagang akan membayar utang dagang melalui proses pengeluaran kas, yaitu melalui bank dan akan dicatat ke jurnal pengeluaran kas. Akuisisi aset tetap DVD level 1. Dimulai dari manajer produksi membutuhkan aset tetap baru dan dilakukannya pembelian pemasok untuk mensuplai aset tetap baru ke perusahaan. Akan dibuat perjanjian pembelian apabila sepakat kepada pemasok. DVD level 2, pesanan pembelian diserahkan kepada pemasok, lalu akan dibuat faktur pemesanan pembelian dan faktur tersebut akan diserahkan kepada manajer produksi. Penghapusan dan pemeliharaan aset tetap DVD level 0. Dimulai dari asisten manajer produksi akan memeriksa keadaan aset tetap perusahaan dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan aset tetap pada manajer produksi. Setelah laporan diterima, pemeriksaan aset tetap dari asisten manajer produksi akan ditentukan apakah akan dihapus karena sudah tidak layak pakai atau aset tersebut hanya perlu pemeliharaan. Apabila aset tersebut hanya perlu pemeliharaan, maka manajer produksi akan mengajukan perbaikan aset. Pengajuan tersebut ditujukan ke pihak asuransi untuk memperbaiki aset tetap tersebut. Namun apabila aset tetap tersebut harus dihapuskan, maka kebijakan perusahaan adalah menjualnya secara tukar tambah dengan aktiva baru atau menghibahkannya. Seluruh pembayaran pemeliharaan maupun penghapusan dilakukan melalui bank. Selanjutnya, saya Tika Rami akan membahas flowchart. Flowchart di sini ada 3 sistem, yaitu untuk akuisisi aset tetap, pemeliharaan aset tetap, dan penghapusan aset tetap. Untuk akuisisi aset tetap, terdapat 4 entitas, yaitu manajer produksi, pemasok, Departemen Utang Dagang, dan bank. Dimulai dari manajer produksi yang melakukan negosiasi dengan pemasok untuk membeli aset tetap baru yang dibutuhkan perusahaan. Setelah melakukan negosiasi kepada pemasok, pemasok akan memproses pesanan pembelian, kemudian mengirimkan faktur beserta aset tetapnya. Manajer produksi akan menggandakan faktur pembelian menjadi 3 rangkap, yaitu salinan 1 disimpan dalam catatan aset tetap perusahaan, lalu yang salinan kedua dan ketiga diberikan ke Departemen Utang Dagang. Oleh Departemen Utang Dagang, faktur salinan kedua akan dikirim ke bank, faktur yang ketiga akan dicatat ke utang dagang perusahaan. Setelah menerima faktur dari Departemen Utang Dagang, bank akan melakukan transfer kepada pemasok, kemudian bank akan menyerahkan struk bukti transfer kepada Departemen Utang Dagang yang kemudian dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, untuk sistem pemeliharaan aset tetap, itu dimulai dari proses pemeriksaan masa manfaat aset tetap perusahaan yang dilakukan oleh para asisten manajer produksi. Laporan hasil pemeriksaan aset tetap akan digandakan menjadi 2, yakni yang asli dan salinan. Dokumen salinan akan digunakan dalam membuat jadwal depresiasi dan yang asli akan diberikan ke manajer produksi. Setelah menerima laporan pemeriksaan aset tetap, manajer produksi akan melakukan penilaian apakah aset tetap tersebut masih memiliki umur ekonomis atau tidak.
Jika umur ekonomis aset tersebut masih 0, maka akan dilakukan penghapusan aset. Namun, jika aset tetap masih memiliki umur ekonomis, maka akan dilihat apakah aset tersebut rusak atau memerlukan perbaikan atau masih dalam keadaan yang baik. Jika aset tetap tersebut tidak memerlukan perbaikan, maka akan digunakan dalam proses produksi. Namun, jika terdapat aset tetap memerlukan perbaikan, maka manajer produksi akan melakukan pemeriksaan klaim asuransi aset tetap. Jika aset tetap tersebut tidak memiliki klaim asuransi, maka manajer produksi akan menyerahkan aset tetap yang memerlukan perbaikan pada bagian reparasi. Nah, tadi adalah proses apabila aset tetap tidak memiliki klaim asuransi. Dan apabila aset tetap tersebut memiliki klaim asuransi, maka aset tetap tersebut akan diserahkan kepada bagian asuransi. Bagian asuransi akan melakukan perbaikan aset tetap apabila aset tetap tersebut pada tahun ke-0, maka bagian asuransi akan menanggung seluruh biaya perbaikan aset tetap. Namun, apabila aset tetap tersebut tidak tahun ke-0, maka bagian asuransi hanya menanggung sebagian aset tetap dan sebagian lagi yang akan ditanggung oleh perusahaan. Lalu bagian asuransi akan mengirim faktur perbaikan kepada manajer produksi. Manajer produksi tersebut akan mengadakan faktur tersebut menjadi 2 rangkap. Faktur salinan kedua akan disimpan berdasarkan number, sedangkan faktur asli akan digunakan untuk membuat formulir transaksi pemeliharaan aset tetap yang akan menghasilkan laporan transaksi pemeliharaan aset tetap. Laporan ini akan dikirim ke bagian keuangan perusahaan, kemudian bagian keuangan perusahaan akan mengirim sejumlah uang ke bank untuk dikirim ke bagian asuransi. Setelah bank melakukan transaksi, bukti transfer akan dikirim ke bagian perusahaan. Berdasarkan struk bukti yang diterima, bagian keuangan akan mencatat ke pengeluaran kas. Dan yang terakhir, sistem penghapusan aset tetap, yang terdapat 4 entitas, yaitu manajer produksi, pemasok, bagian keuangan, dan juga bank. Diawali dengan manajer produksi yang melakukan penghapusan aset tetap. Oleh manajer produksi akan diputuskan apakah aset tetap tersebut akan ditukar tambahkan atau tidak. Jika tidak, maka aset tetap tersebut dihibahkan dan dibuat laporan penghapusan aset tetap oleh manajer produksi. Kemudian dicatat mengurangi aset tetap perusahaan. Jika aset tetap ditukar tambahkan, maka manajer produksi akan mengirimkan perjanjian jual beli kepada pemasok. Pemasok akan memproses penukaran aset tetap lama dengan aset tetap baru, yang kemudian dihasilkan faktur tukar tambah aset tetap untuk dikirimkan ke manajer produksi. Oleh manajer produksi dilakukan penggandaan faktur. Salinan faktur akan disimpan ke dalam arsip dokumen berdasarkan numerik. Sedangkan faktur aslinya akan dikirimkan ke bank untuk kemudian diproses transfer ke pemasok. Bukti transfer dikirimkan ke bagian keuangan perusahaan untuk dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Analisis kelemahan pengendalian internal berdasarkan SAS 78. Akuisisi aset tetap. Yang pertama, pada sistem ini, setiap transaksi akan dihandle oleh bank atas permintaan seorang manajer produksi, sehingga kurang adanya pengawasan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Yang kedua, di dalam sistem ini, pencatatan dilakukan oleh seorang manajer, tidak adanya pemisahan tugas khusus yang seharusnya dilakukan oleh bagian pencatatan maupun transaksi. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dalam sistem ini akan mengakibatkan kekeliruan transaksi maupun catatan. Yang keempat, banyaknya tugas yang ditangani oleh manajer menjadi kelemahan atau kekurangan dalam sistem ini. Yang kelima, dalam sistem ini tidak dilakukannya pencatatan dengan urutan yang spesifik seperti nomor atau angka. Pemeliharaan aset tetap. Yang pertama, di dalam sistem ini terdapat ketidakefektifan terkait banyaknya tugas yang tidak sesuai dijalankan hanya oleh seorang manajer. Tidak adanya pemisahan tugas yang baik yang menjadi kelemahan dalam sistem ini.
Yang kedua, tidak adanya pemeriksaan transaksi oleh bagian maupun departemen tertentu terkait apakah transaksi tersebut valid. Yang ketiga, dalam sistem ini tidak terlihat pengawasan seperti apa yang diberikan selama pemeliharaan aset tetap berlangsung oleh pihak asuransi. Yang keempat, tidak adanya proses verifikasi dalam sistem ini sehingga akan mudah sekali untuk setiap proses yang akan tidak terdeteksi dalam sistem ini. Penghapusan aset tetap. Yang pertama, dalam sistem ini tidak adanya bagian yang memeriksa transaksi seperti apa yang valid dan akan diteruskan. Yang kedua, pemisahan tugas yang kurang baik juga terdapat di sistem ini. Banyak sekali hal yang seharusnya terdapat di bagian pencatatan. Yang ketiga, kurangnya pengawasan menjadi penyebab kelemahan pada sistem ini. Tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh bagian khusus dalam sistem ini. Yang keempat, tidak adanya sistem verifikasi yang baik sehingga mudah sekali terdapat kecurangan-kecurangan di dalam sistem ini. Saran dan perbaikan dan pengendalian internal di atas. Yang pertama, diperlukan adanya perbaikan terhadap otorisasi setiap transaksi, yakni ada bagian maupun departemen khusus yang menangani hal ini agar tidak adanya kekeliruan atau kecurangan dalam sistem ini. Yang kedua, tentunya bagian yang mengotorisasi transaksi harus terpisah dengan bagian yang memproses transaksi. Pembagian tugas yang tepat akan memaksimalkan setiap fungsi dalam sistem ini. Yang ketiga, tentu setelah pembagian tugas yang tepat juga tidak kalah penting bagi pengawasan. Karena pengawasan sendiri akan memberikan pengendalian pada sistem yang sudah terpisah dengan baik. Yang keempat, selanjutnya sangat penting untuk membuat batasan, yakni akses baik itu terkait aktiva perusahaan maupun transaksi lainnya. Sistem yang rapi akan memudahkan dan efektif dalam penggunaannya. Yang kelima, pentingnya menyediakan bagian yang akan memverifikasi setiap proses maupun transaksi, agar meminimalisir adanya kekeliruan maupun kecurangan dalam sistem. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.